Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, akhirnya kita ditunjukkan dengan pencipta sebenarnya dari Majin Buu yang ternyata bukanlah BBD melainkan Marba. Dan saat ini, Arinsu meminta Marba untuk menciptakan lagi makhluk sekuat Majin Buu, namun yang bisa dikendalikan sesuai keinginannya. Sementara pesawat Goku masih dalam perjalanan menuju Tuan Warp karena mereka akan pergi ke dunia iblis kedua. Hal ini sampai membuat Panzi bosan karena sudah lama perjalanan, kenapa belum sampai juga. Glorio menawarkan istirahat dulu pada mereka karena sepertinya dia juga sudah kecapean. Shin menyarankan agar mereka berkemah di tempat yang sulit dicari saja. Dengan begitu, mereka bisa aman dari pasukan Gendermari. Tapi hal ini malah membuat Panzi kesal karena dia nggak bisa mandi selama beberapa hari ini. Ditambah, dia ingin tidur di kasur yang empuk. Jadi, Panzi mempunyai sebuah ide. Dia memasangkan topi hewan untuk Goku dan yakin ini bisa menjadi penyamaran untuknya. Nggak bakal ada seorang pun yang bisa mengenali Goku. Glorio yang mengerti akhirnya mengikuti saran Panzi untuk mencari hotel saja. Panzi tentu senang mendengar itu. Jadi, mereka segera gas pergi ke sebuah kota yang gak jauh dari lokasi mereka. Setelah sampai, Glorio minta Goku menyimpan tongkatnya di pesawat karena benda itu sangatlah mencolok. Untuk bola naga, mereka juga harus menyimpannya di tas. Setelah itu, mereka segera memasuki ruangan hotel di mana ada iblis yang nampak mencurigai mereka. Apakah dia tahu siapa mereka? Glorio yang paham situasinya menyarankan semuanya untuk tidur di tempat yang sama. Semua ini untuk menjaga masing-masing dari musuh yang mungkin menyerang di saat mereka lengah. Mendengar Glorio akan memesan kamar besar, Panzi nggak sangka kalau Glorio punya uang sebanyak itu. Shin mengingatkan kalau ayah Panzi, yaitu Raja Kadan, sudah berjanji untuk bantu mereka membayar semua biaya. Sedangkan Goku nampak nggak nyaman menggunakan topi hewan itu. Jadi dia membukanya saja tanpa tahu resiko yang mungkin terjadi. Untuk Panzi, dia tahu ayahnya sangat pelit dan nggak mungkin membayar semuanya, kecuali jika mereka berhasil mengalahkan Raja Gomah. Shin dan Panji baru sadar kalau Goku membuka topinya. Mereka langsung panik dan meminta Goku memakainya lagi. Goku katakan kalau topi ini membuatnya gatal, jadi nggak mau Goku pakai lagi. Tapi Panji terus maksa Goku untuk menggunakannya. Di tempat lain, iblis sebelumnya akhirnya tahu siapa mereka setelah melihat rambut Goku. Kabar Goku yang berhasil mengalahkan Tamagami sudah tersebar di dunia iblis ketiga. Dan mereka yakin tas yang Goku bawa berisi bola naga yang sangat berharga yang diinginkan semua iblis. Iblis biru yakin harga bola naga itu sangat mahal jika mereka bisa mendapatkannya. Kemudian Panzi telah selesai mandi dan minta Goku untuk mandi juga. Goku telah seharian bertarung melawan Tamagami, jadi tubuh Goku pasti penuh dengan keringat dan kotoran. Karena itu, Panzi memberikannya mainan bebek supaya ada teman Goku waktu mandi. Nah, yang membuat Panzi nggak habis pikir, Goku sama sekali nggak membawa satu pakaian untuk ganti. Jadi, mau nggak mau, Panzi akan meminjamkan satu pakaiannya pada Goku. Setelah Goku mandi, Goku kaget melihat banyak makanan sudah disiapkan di atas meja. Semua makanan itu tampaknya sangat enak. Kemudian, semuanya segera menyantap makanan dan minuman yang telah disediakan. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan suara berisik di luar. Rupanya, ada iblis yang sedang mengamuk dan mengacak-ngacak semua barang-barang hotel. Dan ternyata itu adalah iblis biru sebelumnya. Ketika Goku dan semuanya mengecek keluar, ternyata iblis itu sudah merencanakan semua ini untuk menipu mereka. Dia cuma ingin membuat pengalihan dan segera meminta temannya untuk mencuri bola naga yang ditinggalkan di dalam. Glorio yang masih di dalam langsung sadar dan segera pergi ke tempat bola naga. Namun iblis burung lebih dulu mencuri bola naga itu dan segera pergi dari hotel. Panzi nggak bisa menahan keterkejutannya melihat bola naga mereka dicuri begitu saja. Goku sontak menjadi marah dan segera pergi keluar mencari siapa yang mencuri. Dia sudah mendapatkannya dengan susah payah tapi malah diambil oleh orang lain. Glorio memberitahu Shin bahwa para iblis itu sudah merencanakan semua ini untuk menipu mereka. Namun, Panzi menenangkan mereka karena dia mempunyai sebuah ide yang brilian. Panzi mengeluarkan sebuah radar dan sudah masang alat pelacak pada bola naga untuk berjaga-jaga.
Nggak lama, Panzi menemukan di mana bola naga itu disembunyikan. Letaknya nggak jauh dari lokasi mereka sekarang, yaitu di atas hotel ini. Sementara para iblis tadi sedang merayakan keberhasilan mereka dalam mencuri bola naga. Mereka yakin kalau Goku dan yang lain nggak mungkin menemukan mereka karena lokasi ini sangat strategis. Iblis biru sungguh merasa senang mereka mendapatkan bola naga yang luar biasa. Tiba-tiba, Goku datang dan memberitahu kalau satu bola naga nggak ada gunanya jika tidak mengumpulkan ketiganya. Para iblis yang belum sadar kedatangan Goku mengatakan kalau mereka cuma akan menjual bola naga ini. Tapi mereka akhirnya sadar dan menoleh pada Goku. Di situ Goku minta mereka mengembalikan bola naganya, yang hal ini sontak membuat dua iblis itu merasa panik. Jadi mereka segera kabur meninggalkan Goku. Mereka nggak mau usaha mereka menjadi sia-sia. Di sini Goku nampak masih santai, bahkan dia meregangkan otot-ototnya dulu. Meski demikian, gerakan dua iblis itu sangatlah lincah, di mana Goku kesulitan mendapatkan bola naga itu. Bola naga itu terus saling dilemparkan. Bahkan, Goku yang menggunakan kemampuan seni bela dirinya mampu dihindari semua iblis burung. Sepertinya, dua iblis ini sangat berbeda dengan kebanyakan iblis di dunia ini. Tapi, ketika makhluk itu memberikan bola naga pada iblis biru, Goku berhasil mendaratkan tendangannya hingga bola naga itu terlepas. Jadi Goku segera mengambil bola naga itu dan gak akan biarkan mereka merebutnya lagi. Sewaktu para iblis itu menyerang, Glorio tiba-tiba muncul. Dia mengarahkan jarinya ke atas dan kembali menciptakan sihir andalan seperti Shiden Kakashi. Dua iblis yang gak bisa kabur langsung terikat oleh sihir tersebut, di mana Glorio memutar mereka layaknya gangsing. Setelah itu barulah Glorio menghempaskan tubuh mereka melayang jauh dan gak terlihat lagi. Setelah itu, Goku menunjukkan keberhasilannya mendapatkan bola naga yang sontak membuat Panzi merasa puas. Dan baru pertama kalinya, Glorio mengajak tos kepada Panzi karena telah bantu menemukan letak bola naga itu. Tanpa pikir panjang, Panzi menerima tos dari Glorio. Selanjutnya, Panzi dihubungi oleh ayahnya yang memberitai bahwa mereka akan menemui Vegeta dan yang lainnya besok di dekat Tuan Warp. Glorio penasaran apakah teman Goku juga memiliki kemampuan yang hebat. Goku katakan kalau mereka lumayan kuat meski nggak sekuat dirinya. Panzi sangat ingin menantikan kekuatan mereka. Meski demikian, Shin meminta mereka untuk tidak lengah lagi. Dia menyarankan mereka untuk pergi dari hotel dan tidur di tempat tersembunyi saja. Panzi tentu nggak mau seperti itu. Hotel yang mereka tinggal ini memiliki harga penginapan yang sangat mahal. Jadi Goku akan membiarkan mereka tidur saja, sementara dia akan begadang semalaman menjaga bola naga ini. Setelah seharian tidur di pesawat, Goku bisa berjaga semalaman ini. Setelah setuju, mereka akhirnya tidur dan Goku nampak selalu waspada dari musuh yang mungkin menyerang lagi. Sambil mengisi waktu, Goku menyempatkan diri melakukan sedikit latihan juga. Tapi lambat laun, Goku malah merasa kecapean dan rasa ngantuknya tidak tertahankan lagi. Tapi dia yang gak mau membiarkan dirinya tidur, mencoba membuka matanya untuk terus sadar. Pada keesokan harinya, teman-teman menemukan Goku yang sudah tergeletak tidur di atas meja. Wah, Goku emang gak bisa diharapkan ya. Tapi yang terpenting, keadaan masih baik-baik saja, serta bola naga tetap ada pada mereka. Selain itu, mereka juga senang karena gak ada yang mencuri pesawat mereka lagi seperti sebelumnya. Mereka yakin gak mungkin ada yang berani mencuri pesawat Gendermari. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Goku penasaran berapa lama lagi mereka bisa sampai di Tuan Warp. Glorio memprediksi mereka mungkin bisa sampai di sana dalam waktu seharian. Sementara, di tempat lain Bulma dan semuanya kaget, pesawat mereka malah ada yang mencuri. Dunia iblis rupanya banyak bandit juga, bukan? Hibis memberitahu sejak awal pesawat mereka adalah pesawat curian. Dan gak disangka pesawat itu malah dicuri lagi. Hibis menyadari kalau pelakunya mungkin adalah para iblis yang semalam dihajar oleh Vegeta. Semalam tadi, Vegeta nggak sengaja menyenggol iblis yang sedang asik menari. Vegeta segera menahan pukulan makhluk itu, namun dengan mudah Vegeta menjatuhkannya. Tapi hal ini menimbulkan masalah besar yang membuat banyak iblis mulai nggak terima dan menyerang Vegeta. Di situ, dengan gerakan ciamik dan juga epik, Vegeta berhasil mengalahkan mereka semua dalam beberapa serangan santai. Setelah itu, Vegeta mengambil makanannya lagi dan segera pergi ke tempat yang lain.
Mengingat semua itu, Vegeta sontak merasa kesal beraninya para iblis berbuat seperti itu. Piccolo penasaran apa yang harus mereka lakukan sekarang. Di sini Hibis akan menghubungi Panji untuk menjemput mereka, atau mereka tidak akan bisa kemanapun. Hal ini sungguh membuat Bulma bosan, mereka akan tinggal di sini sementara waktu. Jadi Hibis menawarkan permainan zombie pada Bulma, yang hal ini membuat Bulma penasaran. Ternyata ada hutan di dekat sini dan siapa yang banyak menghabisi zombie dia yang menang. Tapi jika Bulma digigit dan berubah menjadi zombie, maka dia akan didiskualifikasi. Mendengar itu, baik Bulma maupun Piccolo tentu langsung menolak permainan buruk yang bisa mengancam nyawa mereka. Bulma kemudian penasaran dengan sabuk mata yang Hibis pakai. Bahkan Bulma terkejut ketika melihat mata sabuk itu bisa menoleh ke sana kemiri. Hibis menceritakan kalau dia menemukan mata hidup ini di sebuah pegunungan dan memasangnya di sabuknya. Tentu itu sangat menjijikan bagi Bulma. Tapi bagi Hibis ini sangatlah keren. Nah, sekarang kita berpikir apakah mata itu adalah mata ketiga iblis yang Gomah cari selama ini, yang memiliki kekuatan super hebat. Kita akan segera tahu nanti ya. Sementara cerita pindah ke Istana Gomah di mana Degesu menghubungi seseorang untuk mencari informasi sesuatu. Gomah penasaran apa yang telah terjadi. Degesu mendapatkan info kalau para manusia bumi yang telah diubah menjadi anak-anak kini mulai masuki dunia alam iblis. Mendengar itu sontak membuat Gomah menjadi panik apa yang mereka lakukan di dunia iblis ini. Dia berpikir apakah mereka ingin menyelamatkan Dende? Degesu belum tahu secara pasti. Tapi dia mendapatkan info kalau mereka mencari bola naga dunia iblis. Di situ Gomah sontak tertawa karena nggak mungkin mereka bisa mendapatkan bola naga yang dijaga oleh Tamagami. Dan baginya itu sangatlah mustahil. Namun Degesu memberitahu kalau mereka sudah mendapatkan satu bola naga yang ada di dunia iblis ketiga. Gomah sontak terkejut mendengar itu. Padahal dia sudah menjadikan mereka sebagai anak-anak, kenapa mereka masih memiliki kekuatan yang bisa mengalahkan Tamagami? Di situ, Gomah sontak memarahi Degesu kenapa masih santai-santai saja di saat musuh sudah mendapatkan bola naga itu sejak kemarin. Degesu segera minta maaf dan menyatakan kalau Gendermari nampaknya tidak bisa berbuat apapun mengalahkan mereka. Dan saat ini, Degesu yakin kalau musuh akan pergi ke dunia iblis kedua untuk mencari bola naga berikutnya. Dengan muka yang sangat panik, Gomah meminta Degesu untuk segera melakukan sesuatu yang bisa menghentikan musuh mensukseskan rencananya. Gomah sungguh merasa menyesal, seharusnya permintaan pertamanya pada Shenlong adalah meminta mata iblis ketiga saja, bukan membuat G-Factor menjadi kecil. Nah, ini semakin menguatkan prediksi admin kalau mata ketiga itu mungkin adalah sabuk yang Hibis pakai. Kalau prediksi kamu gimana? Tulis di komentar ya. Kembali ke tempat Vegeta, di mana Goku dan yang lainnya akhirnya sampai juga untuk jemput mereka. Semuanya segera berkenalan masing-masing, di mana Panzi kagum baru pertama kali melihat seorang warga Namex di dunia ini. Goku malah penasaran kenapa Kibito nggak ikut. Piccolo beritahu kalau Kibito menjaga kuil dari musuh yang mungkin menyerang bumi. Vegeta penasaran apakah Goku berhasil mendapatkan salah satu bola naga dunia iblis. Di situ Goku segera menunjukkan tas berisi bola naga itu. Tapi pesawat mereka nggak cukup tempat untuk menampung mereka semua, yang hal ini sontak membuat Vegeta dan Bulma kesal. Mereka juga nggak bisa membuang bekal makanan gitu aja, yang semakin membuat Pangeran Congak naik darah. Panzi mempunyai ide untuk meminta ayahnya meminjamkan pesawat lain untuk mereka. Jadi Goku dan yang lain akan meninggalkan mereka di sini karena mereka lagi buru-buru untuk mengumpulkan semua bola naga. Hal ini semakin membuat Vegeta kesal, beraninya mereka meninggalkannya di saat dia menunggu begitu lama seharian. Goku menyarankan Vegeta untuk mengalahkan Gomah lebih dulu jika mereka mau, karena Goku lebih tertarik bertarung melawan Tamagami. Bulma sontak menjadi kesal kenapa mereka malah memiliki keputusan sendiri-sendiri seperti itu. Piccolo berpikir mereka seharusnya membawa Kibito karena bisa melakukan teleportasi. Mendengar itu, Bulma sontak tersinggung, dia malah dibandingkan dengan Kibito. Lalu Goku mengucapkan perpisahan pada mereka dan pergi begitu saja. Vegeta semakin kesal tapi nggak bisa berbuat apapun. Piccolo sadar kalau Goku nampaknya sangat terobsesi bertarung melawan Tamagami. Goku sepertinya nggak mau berbagi pertarungan dengan mereka.
Wah, sifat Goku memang seperti itu ya. Tiba-tiba, para iblis datang dengan membawa senjata. Mereka ternyata adalah iblis yang semalam dibantai oleh Vegeta dan akan membuat perhitungan sekarang. Mereka membawa banyak iblis yang dikatakan kuat untuk mengalahkan Vegeta dan Piccolo. Untuk Hibis, dia nggak mau bertarung dan memilih untuk makan saja. Vegeta penasaran apakah iblis ini yang telah mencuri pesawat mereka. Para iblis membenarkan semua itu. Mereka melakukannya atas apa yang Vegeta lakukan pada mereka semalam. Dan mereka yakin sekarang akan bisa membalas kekalahan mereka. Bagi Vegeta, itu sudah lebih dari cukup. Jadi dia segera mengeluarkan aura Ki-nya dengan sangat luar biasa. Untuk Hibis, rupanya dia hanyalah iblis penakut yang saat ini malah bersembunyi. Vegeta tegaskan kalau ini adalah saatnya yang tepat melepaskan semua kekesalan dalam dirinya. Iblis kuning melakukan serangan pada Vegeta, namun dengan mudah dihajar balik sangat keras. Hal ini memicu semua iblis menyerang Vegeta secara bersamaan. Tapi, Vegeta mampu mengatasi mereka semua dan menghajar mereka satu persatu dengan sangat gampang. Hanya tinggal menyisakan beberapa iblis yang tersisa, nampak mereka sangat ketakutan. Namun, sebelum mereka kabur, Piccolo telah menjaga ruang gerak mereka. Di situ, Piccolo langsung melepaskan pukulan keras yang membuat iblis itu langsung tepar tidak berdaya. Saat ini cuma menyisakan iblis kuda seperti Pakuito. Namun, tanpa iblis itu sadari, Vegeta muncul dan segera memukulnya sampai tepar. Vegeta kecewa pada mereka semua yang awalnya dia harapkan kuat ternyata cuma kroco. Dengan kekalahan itu, para iblis akhirnya memberitahu di mana pesawat mereka yang dicuri. Hibis akhirnya kembali dengan santai meski aslinya dia adalah pria yang penakut. Bulma kini menyesal ikut ke dunia iblis karena cuma merasa penasaran saja. Kalau tahu semengerikan ini, dia pasti lebih memilih tinggal di rumah. Kemudian kita ditunjukkan kembali Arinsu dan Marba yang masih melakukan ritual membangkitkan makhluk sekuat Majin Buu. Arinsu sadar kalau sekarang adalah waktunya. Marba mengeluarkan sebuah pil ajaib yang ternyata itu adalah benih Saibamen, musuh di Dragon Ball Z. Nah, menariknya, benih Saibamen ternyata adalah ciptaan Marba juga yang dia jual pada pasukan Frieza dan Saiyan sewaktu itu. Sekarang, Marba cuma punya 2 benih lagi. Arinsu menyarankan Marba untuk mencoba 1 benih dulu dan melihat apa yang terjadi. Dia nggak mau terjadi kegagalan lagi seperti layaknya Majin Buu. Benih Saibamen kemudian Arinsu tanam bersama ramuan itu dan menaburinya dengan air mengalir. Nggak berselang lama, benih itu akhirnya tumbuh dan membangkitkan sesuatu yang besar. Marba senang karena dengan Saibamen sebagai dasar, mereka bisa menciptakan berbagai monster kuat. Dan dengan esensi Majin Buu yang dimasukkan akan menciptakan Majin Buu baru. Dan kemudian bangkitlah sosok iblis baru yang mirip sekali dengan Majin Buu. Makhluk ini diberi nama sebagai Majin Ku. Arinsu yang penasaran ingin menguji seberapa kuat kemampuan Majin Ku ini. Dia memerintahkan Majin Ku untuk mengalahkan Tamagami nomor 1 dan merebut bola naga. Marba terkejut kenapa langsung mulai dengan Tamagami. Arinsu bilang jika Majin Ku sekuat itu, maka nggak sia-sia dia membangkitkan makhluk ini. Dan berbeda dengan Majin Buu yang sangat liar, tidak menuruti penciptanya, Majin Ku adalah makhluk yang lebih sempurna dan mau mengikuti perintah Arinsu. Dia akan mengalahkan Tamagami nomor 1. Wow, makhluk terkuat yang melampaui Majin Buu akhirnya telah dibangkitkan. Dapatkah Goku dan yang lainnya bisa mengalahkan Majin Ku dengan tubuh kecilnya? Karena dengan tubuh besar saja, Goku masih kesulitan menghadapi Majin Buu. Makin penasaran, kita akan segera tahu kelanjutannya Sabtu depan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.